Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Baik, sebelum kita mulai materi pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut dengan kegiatan mengabsen ya. Absen pertama sampai terakhir. Kemudian kita lanjut dengan mereview materi sebelumnya, yaitu tentang khitan. Satu pertanyaan untuk kalian, apakah kalian masih ingat ataukah tidak? Sejarah khitan, kalau kita belajar, ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan pada umur berapa kira-kira anak-anakku semuanya? Oke. Umur 80 tahun. Setelah kita bersama mengingat materi sebelumnya yaitu khitan, hari ini kita akan belajar materi yang kedua yaitu tentang tanda-tanda balik. Kita lihat untuk kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu menganalisis tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Ada 5 poin yang kita harus pelajari. Yang pertama, pengertian balik. Yang kedua, tanda-tanda balik. Yang ketiga, pengertian balik. Yang keempat, waktu terjadinya haid. Yang kelima, hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Kita bahas poin yang pertama. Bisa dilihat di layar bahwa pengertian balik berasal dari bahasa Arab, yaitu balagho yang artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seorang pada kedewasaan. Bisa dilihat sampai akhir. Kemudian poin yang kedua, tanda-tanda balik. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Kemudian tanda-tanda balik untuk laki-laki ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Biasanya berusia minimal 9 tahun. Yang terakhir, mencapai usia 15 tahun bila sampai usia tersebut belum mengalami haid atau ihtilam. Poin yang ketiga yaitu pengertian haid. Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Kemudian poin yang keempat, bisa kalian baca sendiri. Di situ sudah tertera dengan jelas umumnya haid seorang wanita. Kemudian kita lanjut poin yang kelima. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Di situ ada sholat, kemudian yang kedua puasa, keterangannya bisa dibaca. Yang ketiga adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, menyentuh mushaf. Yang kelima, iktikaf, berdiam diri di masjid. Baik anak-anakku semuanya, setelah menyimak materi terkait tanda-tanda balik, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak mengerti dengan pembahasan tersebut? Dipersilahkan. Baik anak-anakku semuanya, kemudian giliran saya menyampaikan pertanyaan untuk kalian terkait dengan materi tersebut. Satu pertanyaan,
Kemudian selanjutnya, setelah itu ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab supaya lebih maksimal dalam menyerap materi pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan balik? Yang kedua, sebutkan 2 hal yang dilarang saat perempuan sedang haid. Harus kalian jawab. Setelah itu, setelah kalian memahami tentang materi tanda-tanda balik sesuai dengan penjelasan tadi, sekarang dari semua yang ada di sini bentuk 5 kelompok sesuai pembagian Pak Imron ya. Kemudian kalian diskusikan terkait soal yang sudah dibagikan, masing-masing kelompok tidak boleh ada yang sama. Bisa dilihat ada 2 poin yang harus kalian diskusikan. Selanjutnya, jika sudah, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian buat. Jika sudah, semua materi yang sudah kalian serap, sudah didapat dan dipahami, maka materi yang disampaikan pada hari ini tetap dipelajari di rumah, diulang-ulang, dihafalkan, dicatat kembali. Kemudian untuk materi berikutnya kita lanjut minggu depan. Siap anak-anak? Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.